Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat waktu yang masih Engkau beri, kesempatan anugerah-Mu hingga pada detik ini kami masih boleh ada sama menara. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami oleh Roh-Mu sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, sambut firman-Mu. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom Elohim, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan sesi perenungan firman, di mana kali ini sudah tiba di kitab Filipi pasal 3 dengan judul perikop kebenaran yang sejati. Langsung saja. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Haleluya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Haleluya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Haleluya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Haleluya. Disunat pada hari ke-8. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Haleluya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Haleluya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Luar biasa. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Maksudnya berpikir seperti tadi di atas itu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Haleluya. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Haleluya. Selanjutnya nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Demikian pembacaan kita di dalam kitab Filipi pasal 3, menjelaskan tentang kebenaran yang sejati. Haleluya. Kebenaran yang sejati, kemudian diakhiri dengan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan juga kepada kita hari-hari ini. Jadi kebenaran yang dimasukkan Paulus di sini adalah kebenaran oleh karena kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sudah banyak jelaskan tadi. Sehingga dia mengingatkan untuk hati-hati. Ya. Ada beberapa yang perlu diwaspadai di sini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Saudara terjemahkan sendiri itu anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerjaan jahat. Itu yang kedua. Tadi anjing-anjing, kemudian pekerjaan jahat. Ini keras sekali. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Penyunat yang palsu. Ada berapa tuh yang diperingatkan? Anjing-anjing, pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Ada 3. Haleluya. Nah, kemudian dia jelaskan ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat dan yang beribadah oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kebenaran yang sejati itu adalah orang-orang di mana orang-orang yang beribadah ya kepada Allah oleh Roh, beribadah oleh Roh Allah. Haleluya. Dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Itu tadi yang dijelaskan tentang Taurat. Nah, makanya dia katakan di tempat sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal lahiriah. Maksudnya dia kan pelaku-pelakunya sebelumnya ditangkap oleh Yesus. Ya, sudah jelaskan tadi itu banyak hal. Tetapi apa yang dikatakan ayat 8, ayat 7, tetapi dalam ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa dikatakan ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Jadi apa yang dahulu menjadi keuntungan baginya, yaitu kelebihan-kelebihannya dalam mentaati hukum Taurat, dianggap rugi. Haleluya. Oleh karena pengenalan akan Kristus. Ayat 8, malahan sekali sesuatu kuanggap rugi. Nah itu. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Lebih mulia daripada semuanya. Semua yang pernah dilakukan oleh Paulus. Oleh karena Yesuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi rupanya untuk memperoleh Kristus, segala sesuatu yang kita anggap keuntungan, kebanggaan dan sebagainya itu harus dia buang. Dianggap sampah. Kalau sampah kan harus dibuang, toh? Tidak ada orang yang membuang sampah habis itu mengambilnya lagi. Haleluya.
hal-hal yang baik pun menurut manusia, ya, kalau itu tidak memuliakan Yesus, itu adalah sampah. Nah, dikatakan supaya aku memperoleh Kristus. Supaya dia memperoleh Kristus, maka semuanya dianggap sampah. Nah, dan kemudian dikatakan dia dan berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah, itu yang kebenaran yang sejati dikatakan. Itu kebenaran yang sejati. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat itu, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Luar biasa. Sehingga kerinduan Paulus dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Pertama mengenal dia, mengenal Yesus. Dan kedua, kuasa kebangkitannya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kemudian, persekutuan dalam penderitaannya. Haleluya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi rupa-rupanya. Kebenaran yang sejati itu kita harus mengalami seperti ini. Mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, kemudian bersekutu dalam penderitaannya. Haleluya. Bersekutu dalam penderitaan Kristus, di mana pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kematian. Haleluya. Dan setelah mengalami kematian, apa selanjutnya? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itulah kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus sudah mengalami semuanya ini. Haleluya. Paulus sudah mengalami semua sehingga dia berani berkata di bagian terakhir di bawah itu, ikutilah teladanku. Haleluya. Ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Ya, bukan seolah-olah kita memperoleh, tapi dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Haleluya. Melainkan dikatakan mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Karena dikatakan aku pun ditangkap oleh Yesus. Haleluya. Sehingga dia jelaskan lagi. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan yang di belakang. Haleluya. Kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya itu apa? Dan berlari-lari. Ya. Setelah melupakan apa yang di belakang, maka dikatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi hadiah itu adalah panggilan surgawi. Yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Haleluya. Karena itu dikatakan, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya, jadi kita berpikir orang yang sempurna itu dalam artian berpikir selalu tentang hal-hal yang tidak nampak. Ya kan dikatakan di atas tadi. Hal yang dia sudah jelaskan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal saja, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Haleluya. Tetapi apa dikatakan ayat 16? Tetapi bagilah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi harus tingkat pengertian kita tentang kebenaran, tentang kemuliaan Kristus, tentang kepercayaan dalam Kristus harus dikatakan harus dilanjutkan menurut jalan yang sudah kita tempuh. Jalan kebenaran, jalan-jalan Via Dolorosa, jalan salib. Haleluya. Untuk mencapai tujuan akhir Tuhan dalam itu, dalam hidup kita itu menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Haleluya. Sehingga di dalam nasihat-nasihat terakhir dikatakan bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi luar biasa, Paulus berani mengatakan ikutilah teladanku karena dia sudah mengalami. Dia sudah mengalami kebenaran ini dan sudah melakukan dalam hidupnya, sehingga dia berani mengatakan ikutilah teladanku. Dan juga rekan-rekan kerjanya, dan juga orang-orang yang sama seperti dia. Haleluya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini luar biasa. Surat ini dia nyatakan sambil menangis. Haleluya. Luar biasa kerinduannya kepada jemaat.
Apa yang ditangisi oleh karena dikatakan banyak orang yang menjadi setru salib Kristus. Itu yang disediakan Paulus. Sehingga dia menangis. Banyak yang menjadi setru salib Kristus. Dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Itu orang yang mementingkan perut. Kemudian ialah aib mereka, aib. Ya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Haleluya. Jadi semata-mata ukurannya itu perkara duniawi yang kelihatan, yang nampak, yang glamour. Haleluya. Nah, sehingga dia tegaskan ayat 20. Karena kedewasaan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita ini warga surga. Meskipun secara kenyataannya kita masih ada di muka bumi. Tapi sesungguhnya kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ini katakan toh. Karena kewargaan kita di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, atau yang fana ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Kristus itu berkuasa menaklukkan.